Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ojol seluruh Nusantara, jumpa lagi dengan saya Aaron Ojol Batam, masih di channel YouTube kita UTW Tanpa Rim. Saat ini kita berada di base campnya Casper Batam, sahabat ojol seluruh Nusantara, yang menurut schedule-nya hari ini kita akan melakukan kopi darat atau ngobrol santai lah bersama para driver ojek online, khususnya sahabat-sahabat dari Casper Batam dan dari pihak PT Gojek Batam. Semoga perbincangan kita baik pada hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Sedikit informasi bagi bapak-bapak, saya harapkan kalau misalnya di jam-jam sibuk, kalau memang nggak sanggup ngejar, itu diistirahatkan dulu akunnya. Khawatirnya apa? Karena kalau udah jam sibuk, driver kita udah dapat orderan semua nih. Jadi orderan jauh-jauh itu pasti akan ngejar kita nih. Ujung-ujungnya, malas lah aku jemput jauh kali. Lebih baik kita matikan daripada kita membatalkan. Karena kalau kita membatalkan, itu riwayat kita nanti jelek. Biasanya tuh versi itu timbul sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau untuk pembaruan ya, Versi lembaran. kalau pembaruan jarang sih Bang kita tahu, karena kita tiba-tiba dapat notis untuk diperbarui data. Namun sejauh ini kalau misalnya bapak-bapak nih ya merasa mungkin ada yang sudah dapat notis diperbaharui, tiba-tiba diperbarui. Biasa kalau dalam pembaharuan itu kan masih dalam versi beta, tahap uji coba. Rata-rata nih ada yang merasakan, wah versi baru lebih anyep dari versi yang lama. Jangan diupdate dulu sampai memang sistem kita memaksa untuk update. Kadang kan ada update permintaan, ada update dari diri sendiri. Kalau memang udah permintaan wajib diupdate, berarti rilis semua seluruhnya. Itu udah seluruh driver. Namun ada sebagian driver yang cuman cobalah versi terbaru, karena versi sekarang mungkin kayaknya lebih gacor yang versi terbaru. Ternyata versi terbaru anyep, karena biasanya versi terbaru begitu rilis itu nggak langsung sempurna. Mereka dalam tahap pengembangan, masih dalam tahap pengembangan. Ada beberapa yang kawan-kawan nyampein, wih versi baru anyep nih gitu. Ada yang sering kayak gitu. Kalau kita merasa wah kalau pakai versi baru anyep gak usah pakai dulu, jangan dipakai dulu Bang, nanti aja update nya setelah sudah ada permintaan paksa kita untuk wajib update. Karena kalau kita nggak update kita nggak bisa buka aplikasi ya, itu baru diupdate. Oh, berarti ada versi itu berarti kita biarkan saja Ya sampai kita nanti dapat notis untuk betul-betul dipaksa update. Kalau sudah paksa update nanti berarti artinya versi tersebut sudah full. Kalau masih dalam tahap pengembangan, biasanya bukan dari ini, statement ini bukan dari kantor ya, tapi dari pengalaman saya. Statement ini bukan dari kantor, dari pengalaman saya. Biasanya kawan-kawan di lapangan merasakan itu, versi baru anyep. Rata seperti itu Pak. Saya Bang ya? Kalau versi baru memang nunggu Bang. Nunggu seminggu sampai 2 minggu. Udah bagus baru update. Nah, betul. Jadi kita jangan gitu, kalau versi baru itu nggak langsung cantik dia Bang orderan itu ya. Sulit nanti. Jadi Bang sekali lagi saya sampaikan ini ya bagaimana cara menterapi akun yang baik ya. Yang pertama itu adalah konsistensi waktu. Yang kedua adalah tingkat penyelesaian. Yang ketiga adalah alokasi order. Yang disebut alokasi order ini adalah kita berpindah-pindah. Jangan bertahan di satu tempat yang memang kita sudah nggak bisa lagi dapat di sana. Mungkin ada kawan-kawan bahasa lapangannya suspend area. Karena nggak ada sebenarnya seperti itu Bang. Tapi dikarenakan mungkin ada banyak kawan-kawan yang contohnya seperti Bapak ini sampaikan tadi di Botannia biasanya dapat terus nih tiap pagi, tapi udah nggak dapat lagi. Upayakan kita geser ke tempat lain. Kalau memang di area tersebut sudah ada driver yang performanya lebih baik dari kita. Jadi jangan dipaksakan gitu. Dengan kata lain berarti kan jam on beat konsisten itu kan berarti minimal 8 jam ya. 8 hingga 9. Jadi kalau mau off aja sekalian. Betul. Gitu. Off aja sekalian. Jadi jangan tanggung 4 jam aja lah dulu lah. Iya betul. Kalau mau off sekalian Pak. Off sekalian aja ya. Betul. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kalau 2 hari atau 3 hari berturut-turut nggak masalah. Kalau masih dalam masa terapi Pak, jangan. Itu bahaya. Oh jangan. Itu bahaya. Tapi kalau Udah gacor, Bapak pun mau Nggak off masalah 2-3 hari nggak masalah. Nanti kalau hidup kan pasti langsung nyangkut itu. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang sudah akunnya konsisten, terus tingkat penyelesaiannya bagus, kalau misalnya masih anyep, itu perlu dipertanyakan kenapa. Pada saat kopdar kemarin sudah disampaikan data bagian kayak gini, tapi kami udah jalani kenapa menjadi seperti ini. Nah itu perlu dipertanyakan. Nanti baru kita tanyakan sama tim terkait, gitu. Kalau bisa saya buat gacor. Kalau saya sendiri bisa buat gacor akun ini ya Pak ya, tentu akun saya dulu yang saya utamain. Kita juga memperhitungkan mana yang mitra-mitra yang part time dengan mitra-mitra yang betul-betul aktif dari pagi. Nggak mungkin order ini kita lebih banyak memberikan kepada mereka yang hanya kerja setengah, ibaratnya balik kerja ngojek, dia keluar di jam 5, balik kerja jam 5 sampai jam 10 malam, pendapatan 200.000, itu menyamai dengan kawan-kawan kita yang dari pagi sampai malam. Artinya itu artinya sudah enggak Baca dari mana? Dari ya? jam auditnya. Dari jam auditnya. Saya pribadi ini Bang,
Saya pagi dari jam 6 sampai jam 9. Oke, biar tuh 1 jam ada 3, 1 jam ada 2. Sampai jam 9 aja itu. Jam 9 sampai jam 4 cari 10 order itu ya ampun, susahnya minta ampun. Macam mana lah gitu loh. Jadi gini, kita yang punya akun ya bang, kita yang tahu kriteria. Abang contoh abang udah tahu nih, jam sekian gacor, nanti sampai jam sekian anyep. Kita sudah tahu nih cara akun kita gimana. Tinggal kita bagaimana mendevelop atau mengembangkan metode-metode yang kita lakukan. Contoh, akun saya itu hanya bisa dapat orderan. Tanda tanya apa ya? Hanya bisa dapat order di jam 4 sore. Kalau selain jam itu dari pagi saya hidupkan sampai tengah hari itu nggak bakal dapat. Nah artinya akun saya kebiasaan akun ngalong, akhirnya saya putar lagi mainkan sore sampai malam. Kalau kita paksakan sudah jam segitu akun kita memang nggak dapet, jangan dipaksakan kita main jam segitu. Tapi kan kita punya privasi masing-masing nih. Aku malam harus sama keluarga nih bang, nggak mungkin aku seharian di luar, malam aku masih di luar juga kan kayak gitu. Nah tinggal kita meningkatkan tingkat penyelesaian kita sama konsistensi waktu kita. Contohnya abang lah Bang Indra ya, akunnya merasa anyep, ikutin kita yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi akun 8 jam, konsistensi waktu, tingkat penyelesaian dan alokasi order. Maksud dari alokasi order ini adalah kita berpindah-pindah, jangan berdomisili di satu area aja. Kalau sudah merasa seperti Bapak ini tadi di Botannya sudah nggak ada lagi orderan untuk beliau, pindah ke tempat yang lain. Bukan untuk di daerah Batam saja, namun hampir menyeluruh bang. Hampir menyeluruh di Indonesia seperti itu. Karena mungkin saja karena pesaing kompetitor itu yang pertama, dengan adanya tingkat penerimaan driver baru sampai saat ini juga masih dibuka itu yang kedua, dan juga mungkin customer kita udah berpindah ke kompetitor sebelah. Bisa jadi seperti itu. Nanti kita coba tanyakan ke tim terkait ya bang ya. Contoh 40%, saya jelasin ya, 40% order paling banyak itu di Nagoya. Namun paling banyak juga di Nagoya. Kenapa? Drivernya saling bersaing di sana. Order memang banyak kali di sana, tapi bersaing juga. Abang bilang di Nagoya rame, betul rame juga drivernya bang. Ya pasti akan saling bersaing. Gitu. Jadi kita cobalah, kita lakukan perluasan area. Kita di mana kita belum pernah tongkrong di sana. Memang awalnya memang anyep, berat, tapi ya secara berkala kita akan mulai normal di sana kalau sudah dapat 2-3 orderan. Cukup jelas bang ya? Jadi intinya rangkuman dari materi kopdar saya hari ini, pastikan kita konsistensi waktu, itu yang pertama, penting sekali. Untuk akun-akun yang sudah gagu ya, konsistensi waktu, jangan dipaksa ya bu ya, jangan dipaksa. Kalau memang dia nggak mau, jangan dipaksa sampai segitu banyaknya jamnya. Orang dibilang. Karena pendapatannya juga akan tetap segitu-segitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat penyelesaian. Jangan sering cancel order. Tingkat penyelesaian kita. Kalau misalnya dari 10 order itu nggak mungkin 5 kita cancel gara-gara fiktif semua pak, nggak mungkin. Pasti itu ada mungkin kita aja yang malas jemputnya. Yang ketiga, kalau memang kita di area tersebut memang sulit mendapatkan order, main di area lain. Pindah. Jangan kita paksakan. Ini enggak, malah tidur di sana. Mau tanya satu, kalau yang di itu kan yang di komen untuk restoran gitu ya, itu berpengaruh nggak atau terbaca sama pusat nggak? Komen untuk restoran maksudnya gimana? Komen Kan kita komentar resto. Jadi gini pak, ada beberapa merchant, kenapa kita memberikan penilaian untuk merchant? Karena banyak sejauh ini keluar dari kawan-kawan, kita tuh diacukan. Padahal kita yang mesen untuk orang juga, cuman sistemnya online. Kadang begitu kita datang, bang pesanan saya sudah jadi. Antrian yang mana bang tadi bang? Tunggu dulu bang ya, kata dia. Dia customer yang baru datang dibuatin. Siapa yang gak emosi? Nah banyak keluhan-keluhan, akhirnya kita mengeluarkan sistem penilaian untuk merchant. Kalau bapak kasih bintang 1, itu dampaknya besar untuk warung. Kenapa saya bilang? Tapi bukan bapak aja ngasih 1 ya. Kalau bapak terus ngasih 1, ya dendam berarti bapak ini. Jadi misalnya abang-abang semua di sini ada nih warung yang misalnya pelayanannya kurang baik. Semuanya ngasih bintang 1, itu pasti akunnya di hide. Di sistem nggak akan kebaca. Pasti anyep akun dia. Customer pun bisa anyep, merchant pun juga bisa anyep. Kenapa? Karena juga penilaiannya nggak bagus. Bahkan kita akan tindak akun tersebut di suspend. Kalau abang tahu ya, merchant pun bisa di suspend sekarang bang. Kita panggil merchantnya buat surat pernyataan karena ada laporan dari mitra kita, pelayanan kurang baik, mendahului customer yang datang di tempat ketimbang mereka yang online. Dilihat dari tingkat riwayat ordernya dan laporan-laporan dari driver-driver kita. Kita sanksi tegas, kalau melakukan pelanggaran lagi kita tutup warungnya. Ada sanksi. Rata-rata kalau resto yang kena suspend, yang pertama laporan dari driver, yang kedua dikarenakan dia jarang ada transaksi. Yang ketiga, mereka biasanya menyediakan menu tapi tidak ada menu. Ini sering kali terjadi ya bang ya. Ketika kita sudah sampai sana, menu ini habis. Loh kalau habis kenapa dihidupkan? Karena menu kan bisa dimatiin, bukan resto yang dimatiin. Menu yang dimatiin. Ada tombol menu untuk mematikan menu-menu yang habis. Tapi mereka tetap ada, ujung-ujungnya dialihkan aja ke menu yang lain ya. Customer juga nggak mau. Nah akhirnya dibebankan ke driver, itu nggak bisa. Itu kita sanksi bang. Jadi sejauh ini kita nggak hanya mensanksi, oh sikit-sikit Gojek suspend driver, enggak. Merchant pun nggak nakal seperti itu kita suspend. Ada yang mereka sudah buka aplikasi, mereka biasanya main jadwal otomatis ya, jam 8 buka, jam 5 tutup.
Ada merchant-merchant yang jam 10 baru buka, tapi di aplikasi jam 8. Itu betul-betul kita tidak tegas. Kalau abang udah dapat masukan nih dari saya, informasi bahwasannya untuk menjaga formalitas akun itu adalah konsistensi waktu, tingkat penyelesaian, dan juga alokasi order. Kalau sudah dijalankan, masih juga gagal dalam 2 minggu ini, nanti datang temui saya, kita akan cek sama-sama. Jadi itu aja bang yang mungkin bisa saya sampaikan sore hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi acuan ke depannya. Jadi kalau misalnya abang-abang di Casper nanti ini ada yang merasa berat akunnya, masih sudah melakukan terapi akun tapi masih juga gagu, nanti temui aja saya di kantor. Kalau misalnya ada waktu senggang, antrean desu nggak banyak, nanti bisa langsung dilakukan pengecekan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Yatno yang sudah mewakili dari Casper yang kemarin udah acara launching kita di Harbor Bay bang ya. Harbor Bay, mudah-mudahan juga di sana kita kan sudah zona hijau ya di sana, udah green zone. Nanti kalau ada ambil orderan di sana ambil aja, nggak usah khawatir karena di sana kita sudah dalam ya. Tapi umpamanya bang ini memang mudah juga dicekat upah. Kalau ada sampaikan ke kita bang, nanti kita tidak tegas mereka karena kita sudah ada kesepakatan dengan manajemen di Harbor Bay bahwasanya memang pada saat kita belum masukkan halte yang di sana itu kita sudah ada kesepakatan, nggak langsung masuk gitu aja. Tim Gojek ini sudah memang ada kerjasama dengan pihak Harbor Bay sendiri gitu, baru kita untuk umpamanya itu udah tahu lah. Udah tahu, cuman mereka masih ada beberapa yang masih kontra dengan kita. Yang kita baru jebol saat ini baru di Harbor Bay. Mudah-mudahan kedepannya nanti dari tim marketing kita jebol ke tempat-tempat yang zona merah itu. Intinya kalau misalnya ada tindakan persekusi, intimidasi, laporkan ke tim Satgas. Karena di sana udah ada kesepakatan dengan manajemen Harbor Bay sendiri. Ya. Berarti nggak harus titiknya di situ ya bang ya? Iya. Bebas pokoknya di daerah Harbor Bay. Hotel itu bang, di hotel itu Boleh. bisa ya. Pokoknya di ruang lingkup itu lah ya. Ya nggak mungkin mereka mesen harus pas di situ. Iya itu makanya saya bilang Tiba-tiba aja mereka lagi dari hotel. Oh iya berarti bebas lah. Berarti bebas Cuman kita. intinya kenapa kita pasang halte dan totem di sana yang berdiri tegak itu namanya totem. Kenapa kita sama totem untuk menginformasikan kepada customer bahwasanya di sini sudah bebas gitu loh. Oh gitu ya. Nggak harus ke sana juga. Harus ke situ customernya baru kita jemput. Lain untuk beberapa area kayak bandara sama satu lagi di Nagoya Hill itu juga lagi sedang kita pertimbangkan. Meskipun di Nagoya Hill kita tahu nih kita arahkan ke pintu barat ya, di halte atau dekat Indomaret bisa jemput, tapi kan lebih nyaman lagi kalau customer pesan di dalam kayak gitu, lebih enak kita juga masuk. Ya juga nanti paling kita sampaikan juga di media, di Instagram tentang perluasan area untuk di Gojek ini. Karena kalau untuk Gojek sendiri kita kan nggak bisa menutupi daerah sini di blok aja, nggak bisa seperti itu. Di mana ada customer pesan pasti akan dapat drivernya. Cuman karena orang-orang yang di bawah-bawah kita ini, contohnya kalau orang-orang pangkalan kan mereka juga nggak mau gabung online dikarenakan mereka ada koperasi ojeknya, ada koperasi gokarnya, jadi itu yang membuat mereka tuh nggak mau bergabung karena dari koperasi sendiri menahan mereka. Itu yang terjadi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kalaupun nanti ada pertanyaan bisa di WA aja ke saya, ke Jabri aja ya. Jadi untuk rekan-rekan yang masalah akunnya anyap bisa konsisten waktu. Yang pertama konsisten waktu, jangan pernah cancel orderan. Kemudian pindah-pindah lokasi ya, untuk terapi akun minimal 8 jam selama 1 minggu atau 2 minggu ya. Oke, itu aja tadi pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga rekan-rekan bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Bang Ian, dan semoga 2 minggu ke depan udah cor ya. Cor akunnya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.